sebelumnya, oke, di bagian sebelumnya teman-teman sudah memahami apa itu fitur extraction. Jadi mengekstraksi ciri dari ciri yang dalam objek yang ada dalam sebuah emot itu ciri yang kompleks sekali, diambil, diekstrak ciri-ciri yang penting saja. Tujuannya apa? Untuk memperingan kerja mesin learning, ya. Karena tujuan computer vision itu kan untuk memberikan vision ke dalam komputer, ya. Nah, di situ membutuhkan algoritma-algoritma AI. Dan di situ algoritma AI membutuhkan pelatihan. Nah, data pelatihan inilah yang diambil dari hasil ekstraksi komputer, ya, supaya lebih ringan kerjanya. Kemudian penting nggak berarti? Ya sangat penting, ya. Walaupun saat ini sudah ditemukan komputer yang canggih yang bisa melakukan pelatihan dengan menggunakan data mentah, cuman tetap relevan karena tidak semuanya, contohnya di kampus atau di yang lainnya, tidak semuanya memiliki komputer yang canggih yang bisa digunakan untuk melatih data yang kompleks kemudian besar, gitu ya. Tidak semuanya. Tapi zaman sekarang ini sudah jauh lebih mudah karena ada cloud, ya. Teman-teman bisa menyewa mesin di sana dengan harga yang jauh relatif murah daripada memiliki superkomputer sendiri. Nah, di situ bisa teman-teman sewa, bisa digunakan untuk pelatihan. Tapi kalau tidak punya, salah satunya ya kita ekstrak dulu cirinya. Kita ambil ciri-ciri yang penting saja. Baru kita gunakan untuk melatih mesin tersebut. Jadi intinya ekstraksi ciri di sini dari ciri yang kompleks tadi, citra yang kompleks, ini diambil sebagian ciri-cirinya. Ciri-ciri yang penting saja yang bisa membedakan. Ciri-ciri yang tidak berubah. Karena sudah saya jelaskan, ya, bagaimana kita mengambil ciri-ciri itu, ya, seperti manusia, fingerprint di sini bisa berubah, bisa, cuman susah. Jadi bukan warna rambut yang digunakan sebagai ciri, tapi karena warna rambut kan cepat berubahnya, gitu ya. Diambil misalkan kornea atau wajah, ini kan susah berubahnya, ya. Bisa nggak berubah? Berubah bisa, cuman susah. Maka ciri itu yang harus kita ambil yang seperti itu, ya, yang bisa membedakan antara si A si B, dan kemudian di situ tidak mudah berubah. Suara, walaupun sekarang suara sudah mudah untuk dirubah, ya, dengan banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk merubah suara. Jadi untuk memperkecil dimensi data sehingga mesin ini bekerja lebih efisien dalam pengolahan data, ya, bisa lebih efisien sehingga lebih murah, tapi tidak mengurangi tingkat akurasinya, bahkan bisa bekerja lebih cepat, ya, jadinya. Jadi berbagai macam sebenarnya teknik fitur extraction yang ada saat ini, ya. Ada metode berbasis transformasi, ada metode berbasis deskriptor, ada metode berbasis intensitas. Apa sih metode berbasis transformasi itu? Jadi kalau metode berbasis transformasi di sini melibatkan transformasi matematis pada sebuah citra, ya, untuk menghasilkan fitur baru yang lebih terstruktur. Jadi dalam citra misalkan tertentu kita rubah dari domain spasial menjadi domain frekuensi, contohnya itu, ya, ditransformasi terlebih dahulu. Jadi transformasi mengacu pada pengubahan data, ya, dalam ruang fitur yang baru. Biasanya di sini diambil supaya transformasi yang dilakukan itu supaya masuk ke dimensi yang lebih kecil juga, ya. Misalkan dari citra 3 dimensi dirubah menjadi 2 dimensi, gitu jatuhnya, ya, contohnya. Sehingga harapannya fitur tersebut akan lebih informatif dan lebih bisa membedakan antara kelas 1 dengan yang lainnya. Tahapannya bagaimana kalau di dalam metode berbasis transformasi? Ya, kita lakukan proses transformasi citra dulu. Nanti saya jelaskan di tahap berikutnya, karena tahapan ini akan sangat tergantung pada metode yang digunakan, gitu ya. Yang pertama, ya, transformasi citra. Berarti mentransformasi citra dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Kemudian baru setelah dilakukan transformasi sudah selesai, dari citra hasil transformasi tersebut diambil fiturnya. Baru hasil fitur tersebut tadi digunakan untuk data latih maupun data training yang digunakan untuk melatih mesin dalam ini. Itu di pemrosesan fitur tadi, ya. Itu metode transformasi. Apa saja sih metode-metode yang ada dalam transformasi? Ini saya ambil sebuah
ini tahapan tadi ya, tahapan transformasi, metode transformasi terlebih dahulu. Pada tahap ini, kalau pada proses transformasi, citra input diubah, ditransformasikan, tadi sudah jelaskan, di dalam domain yang lain, atau seperti transformasi menggunakan transformasi Fourier, transformasi wavelet, dan transformasi yang lainnya. Jadi transformasi ini mengubah representasi citra dari domain spasial menjadi domain frekuensi, tadi sudah saya jelaskan, dan seringkali memberikan representasi yang lebih baik ya dari citra aslinya. Kemudian berikutnya itu mengambil citra. Setelah ditransformasikan, fitur-fitur penting yang ada pada citra tersebut diekstrak, diambil. Nah, pada tahap mengambil ciri inilah metode-metode spesifik terkait dengan metode berbasis transformasi digunakan. Contohnya Principal Component Analysis, di sini PCA ya, Independent Component Analysis, kemudian wavelet ya, pakai transform. Nah, ini bisa digunakan untuk mengambil fitur yang ada di dalam citra ya. Kemudian baru diproses tadi. Jadi setelah diekstrak, fitur tersebut diproses lebih lanjut, seperti dilakukan proses pelatihan pada machine learning, atau dilakukan proses pencocokan dengan fitur pada citra lain ya, atau dilakukan proses pengklasifikasian, atau bahkan fitur ini disajikan terlebih dahulu untuk dipahami kira-kira fitur ini bisa digunakan untuk membedakan atau enggak sih ya. Itu. Yang pertama metode berbasis transformasi. Nah, di sini ada 3 yang saya contohkan. Walaupun nanti kita bahas spesifik cuma 1 ya ketika kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama Principal Component Analysis. Jadi tujuan dari teknik ini mengurangi dimensi data dengan mengidentifikasi kombinasi linear dari fitur-fitur yang ada ya, yang memiliki varian terbesar di antara semua dimensinya ya. Jadi di sini menggunakan, kalau teman-teman di matematis sudah belajar eigenvektor, ini akan digunakan di sini. Jadi PCA itu menghitung vektor eigen soalnya. Apa itu vektor yang tidak berubah? Vektor eigen itu vektor yang tidak berubah oleh transformasi, sehingga walaupun dilakukan transformasi, ciri ini tetap ada. Jadi vektor eigen ini dihitung dari mana? Dari matriks kovarian data citra. Jadi kita hitung dulu kovariannya, baru kita hitung eigennya. Nanti akan saya jelaskan tahap-tahapannya. Dan mengambil beberapa vektor eigen pertama ya untuk membentuk fitur baru. Jadi vektor eigennya yang diambil sebagai ciri. Sedangkan kalau Independent Component Analysis ya, kalau teknik ini mengekstraksi fitur dari citra dengan memisahkan sinyal ya, menjadi komponen yang independen antara satu dengan yang lainnya. Walaupun ini tidak akan kita bahas lebih lanjut, tapi memang sebenarnya Independent Component Analysis ini sedikit merupakan pengembangan ya, mencari proyeksi yang paling independen dari setiap sinyal ya untuk membentuk fitur baru. Jadi kalau PCA ini menggunakan vektor eigennya, kalau ICA mencari proyeksi yang paling independen dari setiap sinyal ya, untuk membentuk fitur barunya ya. Kemudian ada juga Linear Discriminant Analysis atau LDA. Nah, kalau ini memproyeksikan data ke dalam ruang fitur baru sedemikian rupa sehingga variasi antara kelas yang berbeda paling besar ya. Jadi menggunakan variation. Nah, ini dicapai dengan menghitung matriks kovarian, ini juga menggunakan eigenvektor juga. Nah, tapi ada sedikit perbedaan. Tapi nanti saya contohkan ya, 1 PCA. Untuk yang lainnya nanti teman-teman akan mengeksplor lebih jauh ya. Oke, cukup, nanti berikutnya akan kita bahas tentang metode berbasis deskriptor.